Bapa, mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Setiap kali saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan, saya selalu ingin mengajarkan kepada kita apa sih makna kekristenan itu. Ini harus menjadi dasar pemahaman yang benar. Saudara harus mengerti pokok pemahaman ini sampai ini mendarah daging, sehingga kalau saudara memahami kekristenan secara benar, maka dalam situasi seperti inilah kita akan terus membangun kekristenan kita untuk terus berjuang dalam progresivitas kita menuju keserupaan dengan Kristus. Hendaknya kita menghayati secara benar dan memahami sungguh-sungguh secara mutlak bahwa kekristenan itu bukanlah agama. Kekristenan itu bukanlah sekedar identitas dari sebuah kepercayaan. Tetapi kekristenan saudara harus memahami secara benar sebagai jalan kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Tidak ada cara lain dan tidak ada jalannya untuk kita bisa dikembalikan kepada rancangan Allah semula ketika menciptakan manusia, kecuali di dalam kekristenan. Kekristenan itu bicara pasti ada di dalamnya anugerah Yesus Kristus. Kekristenan itu selalu di dalamnya berbicara sentralnya itu adalah Kristus. Ya. Nah, tetapi kita harus bisa memahami secara benar bagaimana kita menjalani kekristenan itu dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kekristenan kita bukanlah kekristenan yang kanak-kanak, kekristenan yang sempit, atau kekristenan agamawi, tetapi kita akan terus bertumbuh dan berkembang menjadi Kristen yang dewasa, memiliki pemahaman yang benar. Kalau saudara bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa di dalam pemahaman yang benar, itu berpotensi saudara bisa dikembalikan menjadi Kristen dalam standar Allah, yaitu serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Salah menghayati kekristenan, maka banyak akhirnya orang Kristen yang luncas atau tidak tepat sasaran. Salah memahami kekristenan berarti berpotensi kita juga akan menjalani hidup ini di luar rencana Tuhan. Sebab ketika saudara dipanggil oleh Tuhan menjadi umat-Nya, saudara tentu harus memahami tidak ada yang dipanggil tanpa rencana Tuhan. Kita semua dipanggil dalam rancangan Allah Bapa untuk menjadikan kita sebagai umat yang berkualifikasi Yesus Kristus, sehingga saudara, jika tiba saatnya, saudara boleh menjadi orang yang layak menjadi anggota kerajaan surga. Nah, karena itu malam ini kita mau lebih dalam lagi memahami kekristenan yang sejati itu, dan saya ingin mengajak kita membuka Alkitab dalam Filipi pasal 3, Filipi pasal 3, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi
karena Kristus. Filipi pasal 3 ayat 7 ya. Sekarang ayat ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki, ini yang paling penting saudara lihat, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, kehidupan Rasul Paulus ini adalah model teladan bagaimana kita harus menjadi pengikut Kristus yang patut dan berkenan di hadapan Tuhan. Pengikut Kristus yang patut dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah kata kunci malam ini. Dalam ayat 7-8, Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Kita tahu latar belakangnya Paulus adalah seorang rabi yang terkenal, menguasai hukum Taurat, hidupnya tanpa cacat dalam mentaati seluruh hukum Taurat. Dia pemimpin yang disegani, dan dia memang adalah murid dari seorang guru yang bernama Gamaliel. Gamaliel itu adalah jaminan seorang guru besar bagi murid-muridnya. Dalam keadaan seperti ini, Paulus memiliki keuntungan yang luar biasa. Keuntungan Paulus sangat luar biasa. Banyak keuntungan yang dia bisa peroleh di masa lalunya. Dari sebagai murid Gamaliel, rabi yang dihormati, ia menguasai hukum Taurat, bahkan kegiatan terakhirnya adalah bagaimana Rasul Paulus itu mengejar orang-orang Kristen yang dianggap sebagai kafir itu dan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dan bagi dia sebagai penganut agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi, membunuh orang Kristen pada masa itu adalah merupakan sebuah kehormatan, bahkan sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhannya. Dan itu sebabnya Paulus mengejar orang Kristen sampai keluar kota Yerusalem, khususnya ke daerah Damaskus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itu semua secara status sosial itu menguntungkan bagi Paulus, sebuah kehormatan bagi Paulus. Tapi Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu kuanggap rugi. Waktu yang dilalui, bertahun-tahun, yang dianggap sebagai, yang dia investasikan untuk menjadi seseorang yang disegani, itu adalah rugi. Mungkin dalam bahasa sekarang mengatakan, kenapa nggak dari dulu aku menjadi muridnya Kristus. Dan Paulus memiliki cara pandang yang berbeda, yang mengatakan, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Mengenal akan Kristus jauh lebih mulia dari segala sesuatu, jauh lebih mulia dari apapun. Dan bahkan dikatakan, oleh karena dia, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Semua dianggap menjadi sampah. Semua nilainya tidak lebih dari sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Wah, ini luar biasa, saudara yang Tuhan kasihi.
pengenalan akan Kristus yang dihayati dalam hidupnya lebih mulia dari segala sesuatu, maka apa yang pernah dia raih, apa yang pernah dia miliki, apa yang pernah ada di dalam hidupnya, bagi Paulus itu sekarang adalah sampah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sampah di sini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab terjemahan baru, itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunaninya sekubalon. Sekubalon itu artinya kotoran hewan. Jadi, semua kemuliaan dunia yang pernah dia raih itu, sekarang oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus itu, semua menjadi hanya sekumpulan kotoran binatang. Saudara dapat dibayangkan bagaimana luar biasanya pertobatan Paulus, penghayatannya akan kekristenan yang luar biasa. Dan sekarang bagi Paulus, tidak ada yang lebih bernilai dan tidak ada yang lebih berharga kecuali memiliki Tuhan. Bagi Paulus tidak ada yang lebih bernilai, tidak yang lebih berharga, tidak yang lebih mulia, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang bisa mengalahkannya, kecuali satu. Dia menempatkan Tuhan sebagai yang maha penting, yang maha berharga, maha mulia. Sehingga demikian saudaraku, demi Kristus ini, demi pengenalan yang lebih dalam akan Kristus, demi dia tetap menggenggam akan Tuhan dan melepaskan dunia ini, maka itu berarti bagi dia rela melepaskan segala sesuatu. Dia rela kehilangan segala sesuatu. Dia rela melepaskan dan meninggalkan segala sesuatu. Asal yang penting Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya. Wah, saudara kalau mengerti inilah kekristenan. Ini kekristenan yang benar. Ini kekristenan yang dipraktekkan oleh orang-orang Kristen pada abad-abad semula. Inilah model kekristenan yang juga diteladankan oleh Yesus Kristus, yang kemudian ditiru oleh murid-muridnya, termasuk Rasul Paulus. Kekristenan yang seperti ini, yang hari-hari ini telah hilang dalam gereja Tuhan. Kekristenan yang model seperti ini, yang hari-hari ini pudar di antara gereja-gereja Tuhan. Kalau Paulus mengatakan, dia rela melepaskan segala sesuatu demi untuk mendapatkan Tuhan, karena Tuhan segala-galanya. Tetapi gereja sekarang rela melepaskan Tuhan untuk menggenggam dunia. Rela melepaskan Tuhan untuk mendapatkan dunia. Orang Kristen rela melepaskan Tuhan, rela meninggalkan Tuhan untuk meraih dan menggenggam apa yang ditawarkan oleh dunia. Ajaran sekali selamat tetap selamat telah membentuk orang Kristen dengan cara hidup yang salah, mengubah arah hidup orang percaya, sehingga orang Kristen memiliki rasa aman yang palsu. Dia pikir asal percaya dengan Yesus, lalu jaminan masuk dalam kerajaan surga, dan itu yang membentuk karakter manusia, karakter kekristenan, tidak lagi memperkarakan kualitas kekudusan hidupnya, tidak lagi memperkarakan kualitas kekristenannya, apakah sudah berkenan kepada Allah atau belum, sebab orang-orang Kristen yang mempercayai satu pengajaran asal percaya pasti masuk surga, maka orientasinya tidak lagi bagaimana berjuang menjadi serupa dengan Yesus. Bukan lagi berjuang bagaimana hidup menyenangkan hati Bapa.
tapi dia akan berjuang bagaimana memperoleh dunia dengan segala apa yang ditawarkannya. Memperoleh dunia dengan segala kemuliaannya. Sehingga khotbah-khotbah yang dirancang di gereja selalu berkaitan dengan bagaimana kita bisa hidup sukses. Ada gereja malah namanya Yakin Hidup Sukses. Dan lain sebagainya. Diajarkan bagaimana langkah-langkah untuk meraih sukses di dunia ini. Seakan-akan bahwa dunia ini adalah rumah tinggalnya. Seakan-akan bahwa dunia ini adalah Firdaus. Seakan-akan bahwa dunia ini adalah surga. Seakan-akan dunia ini adalah pelabuhan terakhir dalam hidupnya. Sehingga khotbah-khotbah selalu diracik, selalu dipersiapkan, selalu dipaparkan bahwa mengikut Yesus berarti diberkati di bumi dan juga pasti diberkati di surga. Kekayaan atau berkat yang dimaksudkan selalu dikaitkan dengan apa? Dengan berkat jasmani. Makanya kita seringkali dengar kesaksian, saudara-saudara, puji Tuhan, sekarang saya diberkati Tuhan, dulu saya nggak punya rumah, sekarang saya boleh punya rumah. Rumah saya 2, 1 di Jakarta, 1 di Bali. Puji Tuhan, saudara, dulu saya nggak pernah pergi kemana-mana, sekarang saya udah keliling dunia. Nah, orang dunia menikmati hal seperti itu. Orang-orang yang orientasinya kemuliaan dunia, ucapannya itu adalah merupakan aktualisasi diri. Supaya orang yang menonton, orang yang mendengar, orang yang melihat apa yang dia saksikan dalam hidupnya, itu diharapkan memiliki nilai plus untuk hidupnya. Saudara, itu sebabnya tidak jarang orang Kristen yang rela meninggalkan Tuhan hanya karena mendapatkan jodoh orang kaya, terpandang, terhormat, dan orang rela meninggalkan Tuhan hanya karena pernikahan berbeda keyakinan. Makanya buat saya pribadi, kalau ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena pernikahan, itu adalah bodoh. Keputusan yang bodoh. Orang Kristen yang bodoh. Kalau ada orang Kristen yang karena ada masalah dia lari dari Tuhan, itu bodoh banget. Tapi kalau ada orang Kristen yang terlena dengan dunia ini, dia tenggelam dengan dunia ini, sampai dia tidak ingin bergaul sama Tuhan dan tidak kenal Tuhan walaupun statusnya Kristen, itu Kristen teramat bodoh. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, makanya jadi orang Kristen kita tidak boleh bodoh lagi. Tidak boleh menjadi anak-anak lagi. Ya. Orientasi kekristenan kita harus dewasa, seperti yang Allah inginkan, dan semakin lama kita semakin mengalami pertumbuhan iman, sehingga kita bisa menghayati kekristenan itu sebetulnya adalah perjuangan kita melepaskan dunia ini, agar kita bisa mengenakan hidup Yesus dalam diri kita. Itu nggak mudah, Bapak Ibu. Ya. Kita melihat bahwa kalau Paulus berkata semua kuanggap sampah karena Kristus, ini yang Allah inginkan. Tapi kekristenan zaman sekarang, orang Kristen yang model sekarang, menganggap dunia ini jauh lebih menarik daripada Tuhan. Menganggap dunia ini jauh lebih menarik dari Tuhan. Sehingga dia tidak pernah benar-benar merasa memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Orang Kristen yang tidak memiliki rasa ketertarikan dengan Tuhan lebih daripada dunia ini, saya yakin, saya percaya, dia tidak memiliki
kerinduan yang mendalam dengan Tuhan. Dia tidak memiliki rasa haus dan dahaga untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan biasanya orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang merasa tidak pernah benar-benar memerlukan Tuhan kecuali dua hal, kepepet masalah atau sakit. Kalau sudah kepepet masalah atau sakit, dia baru ingat Tuhan. Dia baru cari Tuhan. Kalau ada pilihan selama dia sehat, memilih antar beribadah di gereja dengan mengisi hobinya, dia akan pilih hobi. Dan hobi itu banyak. Saudara tahu hobi itu banyak. Ada yang hobi nonton tinju, ada yang hobi nonton sepak bola, ada yang nonton GP, atau apapun juga. Dia akan memilih itu. Tapi kalau orang benar-benar merasa bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya, jangankan hobi, hidupnya pun dia akan berikan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang Kristen yang tidak merasa benar-benar membutuhkan Tuhan, dia hanya mencari Allah pada saat dia terdesak, kepepet, selebihnya hidup sesuka hati, seakan Tuhan itu tidak pernah ada dalam hidupnya. Nah, yang begini biasanya dia ingat gereja kalau dia mau menikah. Dia ingat gereja kalau dia mau mati. Dia ingat Tuhan kalau sudah di UGD. Minimal dia ingat bahwa dia agamanya Kristen. Ya. Mari kita berubah Bapak Ibu. Jadilah umat Kristen yang sejati. Seperti Paulus katakan, mengenal Kristus itu jauh lebih mulia dari apapun juga dalam hidup ini. Dan itu sebabnya dengan penghayatan ini kita bisa berkata bahwa bagi kita tidak ada urusan lebih penting daripada berurusan dengan Tuhan. Sebab berurusan dengan Tuhan itu berarti berurusan dengan kekekalan dan hidup yang akan kita jalan setelah kita meninggalkan dunia ini. Berurusan dengan Tuhan itu berarti kita memilih untuk melepaskan segala kesenangan kita, melepaskan semua ikatan kita, melepaskan semua yang sama sekali bernilai fana itu. Kita memilih yang abadi, yang kekal. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Paulus berkata, semua kehormatan dalam hidup Paulus, semua kehormatan, kebanggaan, status sosial, kesuksesan yang dia miliki dalam hidupnya, itu tidak lebih daripada seku balon, tidak lebih daripada kotoran hewan. Tidak lebih. Apa yang dianggap oleh Paulus sebagai seku balon, yang dianggap oleh Paulus sebagai kotoran hewan, sampah. Justru zaman sekarang itu yang dikejar-kejar oleh orang Kristen, dikejar-kejar oleh para rohaniawan, dikejar-kejar oleh orang-orang yang mengaku hamba Tuhan. Seakan-akan menjadi penginjil itu suatu hal yang sangat penting, menjadi pendeta itu jabatan prestisius yang sangat penting. Tapi jangan lupa, saudara, menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi penginjil, itu tidak lebih penting daripada bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kita ini memiliki jabatan, kita pendeta, seperti saya pendeta, gembala, sebagai seorang dosen, sebagai seorang doktor, itu nggak penting sama sekali, nggak ada nilai apapun jika dibanding dengan kebutuhan kita harus bisa berkenan kepada Tuhan. Ini saudara harus hayati. Saudara harus sungguh-sungguh memahami. Jangan sampai kita menganggap dunia
lebih bernilai daripada Tuhan. Jangan sampai kita menganggap apa yang dikatakan oleh Paulus itu sampah menjadi barang berharga bagi kita. Dan itu adalah sebuah kekeliruan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apapun tidak ada lebih penting daripada kita berkenan kepada Tuhan. Apapun tidak lebih penting daripada kita menggenggam Tuhan dalam hidup ini. Nah, sayangnya Bapak Ibu, saya ingin katakan dengan jujur, filosofi dunia merasuk jauh sampai dalam bahasa saya, menusuk jantung pengajaran gereja. Sehingga muncullah beberapa tahun terakhir ini pengajaran-pengajaran teologi kemakmuran yang selalu menekankan bagaimana menjalani hidup sukses di bumi. Untuk orang-orang yang menyetujui kelompok teologi kemakmuran ini, menganggap Tuhan tidak lebih daripada entitas yang bisa dimanfaatkan, entitas yang bisa dipakai untuk mewujudkan keinginannya. Itu sebabnya doanya tidak pernah jauh dari soal mujizat, berkat, kelimpahan, menjadi kepala dan bukan ekor. Mengambil ayat-ayat tertentu untuk mendukung idenya. Mengambil ayat-ayat tertentu dalam Alkitab untuk menguatkan asumsinya bahwa ikut Yesus adalah hak untuk menjadi seperti Abraham, diberkati, menjadi kaya, sangat kaya, kian kaya, dan menjadi kaya raya. Makanya orang seperti ini, prinsip memberi itu biasanya adalah prinsip dagang. Memberi sedikit, lalu dia klaim, Tuhan harus kembalikan 100 kali lipat, 200 kali lipat, 300 kali lipat. Muncullah kemudian pengajaran. Seluruh khotbahnya hanya bicara soal persembahan, mulai dari persembahan sulung, mulai dari persembahan sukarela, terus berkembang menjadi persembahan persepuluhan. Dan biasanya kalau gereja seperti ini, dia akan mengincar jemaatnya yang punya perusahaan besar, itu akan diikat supaya nggak keluar dari gerejanya. Biasanya dikasih jabatan tugas moral, yaitu jadi pendeta di gerejanya. Tujuannya nggak tulus, itu menipu. Supaya pendeta itu yang dianggap pendeta merasa sungkan keluar dari gerejanya, lalu berharap perpuluhan dari perusahaannya bisa masuk, yang ujung-ujungnya bukan memberdayakan umatnya untuk semakin serupa dengan Yesus, tapi memperdaya jemaat justru semakin jauh dari keserupaan dengan Kristus. Dan pelayanan model seperti ini seringkali kepentingannya tidak jauh dari kepentingan ekonomi. Itu sebenarnya Paulus berkata apa? Perut Tuhan mereka adalah perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Segala macam cara digunakan hanya untuk supaya bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan selalu berdalih hidup dari Injil. Saudara, saya sudah lama menjadi pendeta. Dan akhir-akhir ini saya baru bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya hanya ada dua model hamba Tuhan di dunia ini. Satu hamba Tuhan yang hidup dari Injil, dan yang kedua hamba Tuhan yang menghidupi Injil. Tidak salah hamba Tuhan hidup dari Injil. Jemaat harus mendukung kehidupan hamba Tuhan. Jemaat harus memperdulikan kesejahteraan gembalanya. Tapi tidak boleh kemudian dengan alasan ekonomi, alasan keuntungan itu, alasan keuangan itu, dia menjadi pendeta. Tidak boleh
menjadi pendeta atau pelayan Tuhan itu tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi. Beda artinya kalau kita melayani, lalu kemudian hidup di situ. Tapi bukan kita kemudian memanfaatkan Injil dalam ladang pelayanan untuk kepentingan keserakahan kita. Sekarang kan banyak pendeta, kalau diundang, dia tanya, berapa banyak pendeta jemaatnya? Oh, cuma 30 orang, Pak. Oke, saya lihat dulu agendanya ya. Aduh, maaf ini, setahun ini penuh. Tapi nanti kalau diundang oleh gereja besar, jemaatnya besar, dan kita tahu juga persembahannya besar, lalu pendeta katakan, kapan ya? Jam berapa ya? Oke lah, sebenarnya saya ada di tempat lain, tapi karena saya menghormati Bapak, saya siapkan jadwal buat Bapak. Betapa liciknya hati itu, saudara. Betapa liciknya hidup ini. Nah, nanti di kekekalan Tuhan akan membuka semua apa yang ada di hidup kita. Nanti di kekekalan di hadapan pengadilan Kristus, Tuhan akan membuka semua apa yang kita jalani dan apa yang kita sembunyikan. Betapa memalukannya di depan Bapa di surga. Betapa menyedihkannya. Betapa sangat memalukan ketika kita mendengar satu kalimat berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah dari hadapan. Saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen yang tidak serius memperkarakan bagaimana saudara bisa berkenan kepada Tuhan, saya hanya ingin katakan kepada saudara, lebih baik saudara tidak pernah lahir ke dunia. Kalau saudara jadi Kristen main-main, saudara menjadi Kristen tidak serius menggarap dirimu untuk menjadi semakin indah dan berkenan kepada Allah, mungkin sebaiknya saudara tidak pernah kenal gereja. Sebab jangan hanya berpikir sekarang. Hidupmu di dunia ini hanya sementara. Hidup kita dalam dunia ini hanya numpang lewat. Tapi ada kekekalan yang saudara harus hadapi. Dan setiap orang tidak akan bisa sembarangan berdiri di depan kemuliaan Kristus. Dan tidak ada yang bisa sembarangan berdiri di depan pengadilan Kristus yang penuh kemuliaan. Dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Karena itu, hidup ini harus dihayati sebagai perjuangan untuk bisa mengenakan kehidupan Yesus dalam diri kita. Kita harus berubah, Bapak Ibu. Jangan menjalani hidup di atas dasar-dasar yang diletakkan oleh dunia yang binasa ini. Suksesmu yang sebenarnya bukan berapa banyak harta yang saudara bisa raih, berapa banyak harta yang saudara bisa capai, kumpulkan. Suksesmu yang sebenarnya adalah ketika dalam perjuangan imanmu sampai garis akhir, engkau ditemui tanpa cacat, tanpa celah, yang pada akhirnya Tuhan bisa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu sukses yang benar. Karena itu mari kita berjuang. Bukan untuk mengejar dunia ini, tapi kita berjuang untuk bagaimana bisa berkenan kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan, berubah setelah dia berjumpa dengan Yesus. Saya ulang ya. Perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Kristus, buahnya pasti perubahan. Kalau ada yang orang Kristen yang tidak berubah hidupnya, itu survei membuktikan dia belum berjumpa dengan Allah secara benar. Mungkin saja tiap minggu dia ke gereja. Mungkin saja tiap minggu dia beribadah. Mungkin saja tiap minggu dia mengikuti semua kegiatan-kegiatan gereja dan dia berpikir dia sudah beribadah. Padahal sebetulnya dia tidak beribadah. Dia mungkin saja menyanyi di gereja,
tapi sebetulnya dia belum sungguh-sungguh menyanyi untuk Tuhan. Mungkin saja dia ada di gereja, tapi dia tidak berjumpa dengan Tuhan, kecuali dia berjumpa dengan teman-temannya di gereja, bicara soal arisan, bicara soal besok masa apa, bicara soal bisnismu bagaimana, bicara soal bagaimana anakmu, berapa anakmu. Kalau orang nggak punya anak, dianggap rendah. Dia tidak pernah berjumpa Tuhan secara benar-benar. Dia hanya berada di sebuah gedung di mana ada perkumpulan orang-orang yang merasa beribadah, tapi dia tidak beribadah. Orang yang beribadah kepada Allah, tandanya adalah dia pasti mengalami perubahan. Kalau dia belum berubah, hidupnya masih seperti sebelum dia kenal Tuhan, saya bilang, kekristenan tidak diukur oleh berapa lama. Saudara mau lahir Kristen, puji Tuhan. Kristen baru-baru seperti Rizky sama mamanya, puji Tuhan. Kristen yang baru-baru seperti Agus, puji Tuhan. Kristen yang sudah belasan tahun, puji Tuhan. Tapi kekristenan itu bukan soal berapa lama saudara menjadi Kristen. Bagaimana saudara menghayati hidup ini sebagai sebuah kesempatan, kita harus mematikan manusia lama kita, mengenakan hidup Yesus dalam diri kita, sehingga bangunan hidup kita dibangun dengan di atas dasar nilai-nilai keserupaan dengan Yesus. Dan orang yang bertekad mau mengenal Allah, kalau orang mengenal Allah, itu kalau Paulus berkata, yang kukendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kata mengenal itu bahasa aslinya adalah ginosko. Kata ginosko itu artinya mengenal karena merasakan, menikmati, sama dengan hubungan suami istri. Dan kalau kita merasa mengenal Tuhan, maka pengenalanmu lahir dari engkau bergaul dengan Tuhan. Kalau kita merasa kita mengenal Allah, pengenalanmu harus lahir dari sebuah pengalamanmu, keintimanmu dengan Allah. Bukan kata doktrin, bukan apa kata teologi, bukan apa kata pendeta, tapi engkau mengenal Allah karena engkau bergaul dengan Tuhan. Dan orang yang bergaul dengan Tuhan, sudah pasti hidupnya semakin berubah menjadi semakin serupa dengan Yesus. Ayo saudara, jangan habiskan waktumu di depan televisi. Jangan habiskan waktumu hanya untuk ngobrol yang nggak jelas. Ngobrol A, ngobrol B, ngobrol C, A sampai Z, sampai 2 jam duduknya yang nggak jelas. Kalau saudara ngobrol, memang ngobrol untuk menyampaikan kabar baik, ada manfaatnya. Saudara ngobrol untuk memberikan pencerahan kepada orang, ada manfaatnya. Tapi kalau ngobrol soal apa acara ANTV, apa acara SCTV, apa acara Indosiar, itu lupakan. Mulai sekarang, gunakan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Gunakan waktumu untuk terus membangun kekristenanmu dalam kualitas semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Saudara, terakhir saya ingin katakan buat saudara, di tengah dunia yang semakin bengkok, di tengah dunia yang semakin gelap karena dosa, ketidakmenentuan oleh berbagai persoalan, saudara jangan berharap dunia makin hari makin baik. Dunia makin hari bukan makin baik, bukan makin menjanjikan. Dunia makin hari makin rusak, makin banyak masalah yang akan kita tempuh. Hari ini virus corona belum berlalu, tapi saya mendengar bahwa di Cina juga sudah muncul satu penyakit yang baru yang mengancam hidup manusia. Tidak ada yang baru sebetulnya, karena itu sudah ada dan sekarang terjadi lagi. Dunia ini memang bukan Firdaus. Dengan semua masalah yang kita hadapi, kita menyadari dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan Firdaus. Kita harus mengarahkan hati kita kepada langit baru dan bumi baru. Dan untuk mencapai langit baru, bumi baru, tidak dicapai atau tidak diperoleh hanya karena kita percaya secara logika, tapi harus berjuang menghidupi kekristenan yang berkualitas seperti Yesus Kristus. Dekatlah dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sering-sering dengar pengajaran Injil yang murni, jangan dengar khotbah yang aneh-aneh, jangan dengar yang aneh-aneh, dengarkan apa kata suara gembalamu, dengarkan apa kata suara kebenaran, supaya saudara terus masih dibangun, sebab perubahan tidak pernah bisa lahir kalau mindset kita tidak pernah berubah. Kita harus dibangun di atas nilai-nilai Injil yang murni. Berjuang, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.
Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku.